Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa, saudara saya dimanapun berada, khususnya santri SMA, selamat untuk kita yang telah berhasil menjalani ikhtiar syariat berpuasa hingga hari ini. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah menyiapkan kita dan memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa, saudara saya, dulur-dulur SMA, kaum muslim-muslimah dimanapun berada, pada sore hari menjelang kita berpuasa, berbuka puasa pada hari ini, saya ingin berpesan pada saya, keluarga, dan jenengan semua, yaitu yang pertama, ayo jaga jiwa, dimana kita berpuasa ini sesungguhnya adalah olah rohani. Kita diperintah Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa, menjadi orang yang tawadhu, qanaah, wirai, dan yakin. Maka kita perlu ikhtiar-ikhtiar belajar sabar dan sadar supaya takwa kita tercapai sesuai tujuan berpuasa. Jaga jiwa yang pertama adalah jaga tarawih kita dan juga amalan tahajud kita supaya tetap rohani kita tetap ada sehatnya. Jaga jiwa kita dengan amalan sholat-sholat yang telah disunahkan Rasulullah. Juga jamaah sholat fardu, jangan lupa jamaahnya, jangan sampai pada bulan Ramadan ini kita sholat wajib tapi hanya mendapatkan derajat sedikit. Maka di bulan Ramadan ini jaga jiwanya dengan sholat fardu secara disiplin rutin berjamaah, bisa bersama keluarga saat di rumah atau bisa berjamaah di masjid. Jaga jiwa yang kedua adalah untuk menjadikan masjid sebagai spirit, sebagai pusat ruhaniyah di dalam kita beribadah. Semarakkan, ramaikan, makmurkan masjid dengan cara mengajak keluarga, kerabat dekat, saudara, kolega untuk selalu menjadikan masjid sebagai spirit. Para pemirsa, tidak hanya masjid secara fisik yang kita datangi, tetapi jadikan rumah di tempat hunian kita sebagai pusat ibadah juga, sehingga rumah nanti sebagai selain sebagai dzurriyyah, tempat para keluarga kita masyarakat bersosial, juga bisa kita jadikan masjid sebagai spirit. Jadi jaga jiwa itu adalah jadikan semua kegiatan kita berspirit masjid, terutama untuk tadarusnya, untuk kita membaca Qur'annya, sering-seringlah datang ke masjid di terutama bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Jaga jiwa yang ketiga adalah bagaimana menata hati, pikiran, terutama ucapan, hindari hal-hal yang menyakitkan, yang membuat perasaan orang lain tidak nyaman dari ucapan kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini jiwa kita tetap suci sebagaimana kita sekarang mengikhtiari puasa ini. Jadi jaga jiwa yang ketiga adalah menjaga lisan kita, menjaga pikiran, pendengaran, penglihatan kita supaya rohani kita tetap terjaga kesuciannya. Jaga jiwa yang keempat adalah dengan cara banyak-banyak munajat, mendekat kepada Allah di setiap saat dimanapun kita bergiat. Jangan lupa misalnya di saat menjelang berbuka, sampaikan nazaman asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Atau pada waktu menjelang kita sahur, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sambil menunggu bersama keluarga yang belum bangun dulu, nah kita bisa nyanyikan nazoman ini sebagai jaga jiwa rohani kita tetap ikhlas dan antusias menjalani tugas berpuasa. Kemudian yang keempat, selain kita jaga jiwa, kita juga perlu jaga raga. Jadi jangan lupa puasa juga beraspek jasmani. Fisik kita harus prima, selain rohani tadi harus kita jaga keikhlasannya. Untuk itu ajakan saya, jaga raga adalah minimal dalam sehari jangan lupa minum air putih 8 liter, pada saat sahur 2 liter, pada saat takjil 2 liter, menjelang berbuka nasi atau menu utama 2 liter, nanti menjelang tidur 2 liter.
Itu untuk jaga raga kita, sehingga nanti aspek rohani maupun jasmani kita terpenuhi semua asupannya, nutrisi rohani maupun untuk asupan badan. Jaga raga yang kedua adalah pada saat kita beraktivitas di luar untuk bekerja, mencari maisha rezeki, atau mengikhtiari rutinitas kita setiap hari, maka jangan lupa untuk istirahat. Jangan terlalu penat karena puasa kita sedang berada pada situasi yang masih sulit, kondisinya rumit. Maka jaga raga kita adalah jaga badannya, jangan terlalu banyak terpapar, jangan juga terlalu memforsir pekerjaan, banyak-banyak istirahatkan badan. Kalau memang tidak kuat, jangan dipaksakan. Jaga raga yang ketiga adalah dengan cara tetap berolahraga. Jadi pagi-pagi jangan biasakan tidur setelah subuh, jalan kaki 30 langkah, 40 meter, syukur kalau misalnya bisa 1 kilo setiap hari, untuk menjaga raga kita supaya tetap prima. Rasulullah sendiri menyunahkan kita supaya dalam menjaga raga kita olahraga. Kalau memang sekarang belum bisa berkuda, memanah dan berenang, setidaknya setiap pagi usahakan jalan kaki, jangan tidur, karena itu akan sangat berbahaya bagi vitalitas badan kita. Yang berikutnya, jaga raga keempat adalah usahakan tidur teratur dan jangan terlalu sering begadang. Begadang boleh, asalkan kemudian itu untuk hal-hal yang sangat vital, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Para pemirsa, puasa kita tentu saja ingin diterima Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencapai derajat takwa. Untuk itu kita perlu persiapan baik secara kerohanian dan terutama juga badan. Pesan saya ini terutama untuk santri SMA maupun kaum muslim muslimah dimanapun berada. Saya berpesan dari dusun Bungkus dari Kecamatan Jogorogo, Pos Giat dan cabang SMA Ngawi. Mari jaga jiwa kita dan jaga raga kita supaya puasa kita bermakna dan mendapat derajat takwa yang sesungguhnya. Demikian, selamat berbuka puasa, tetap bertutur syukur, dan mudah-mudahan kita meraih derajat takwa dunia dan akhirat, mendapat pahala syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.